Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdi mukhtari man da'ana ilaihi bi idzni wa qad nadana labbaika man dalana wa hadana hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin wa dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ayuhal hadirun yang saya cintai, yang saya muliakan, para alimul ulama, para asatid, para pewaris keilmuan Nabi besar Muhammad SAW, dan tak lupa pula yang saya cintai, yang saya muliakan daripada pimpinan Pondok Pesantren Al-Iskandariyah, yaitu Ustaz Abdul Qadir, Ustaz Abdul Qahar Jailani. Doakan bila Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan wal afiat, Allah berikan panjang umur, Allah berikan beliau penjagaan, perlindungan yang luar biasa di dunia sehari Allah Subhanahu wa taala. Dan terlupa pula yang saya cintai, yang saya muliakan, Bapak Kades, Bapak Dadang, saudara saya. Doakan Pak Kades kita, biar Allah Subhanahu wa taala berikan beliau panjang umur, berikan beliau daripada penjagaan luar biasa. Allah kabulkan segala hajatnya, dan kalau bisa sekarang jadi Pak Kades, nanti berapa puluh tahun berapa tahun begitu mau Pak Kades mau jadi presiden, tak dulu dah, gitu loh. Ya, doain Pak Kades kita biar cinta sama rakyatnya, sama warganya, terkhusus terutama cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan terlupa pula para alim ulama yang lain yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim al-fakir buat antum semua. Dan tak lupa pula para panitia, para ketua panitia, daripada laskar santri, daripada pengawal, ya ini ATC, yang insyaallah mudah-mudahan antum semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat, diberikan panjang umur, diberikan penjagaan yang luar biasa di dunia sehari-harinya Allah Subhanahu wa taala. Dan segenap para bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, baik laki-laki perempuan, pecinta baginda Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di tempat, dengan kumpulnya kita di ini majlis, insyaallah tidak lain tidak bukan Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kita bersama baginda Maulana Muhammad. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, puji serta syukur kita kembali kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam. Dialah Allah Subhanahu wa taala, raja di atas para raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang kuat selain Allah lemah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha ada, yang wujud, yang ada, yang wujud selain Allah pasti musnah, pasti akan binasa. Sedangkan adanya Allah, sedangkan wujudnya Allah itu kekal abadi, tidak akan musnah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memandang kita semua dengan pandangan rahmat. Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang. Allah pandang kita dengan pandangan pengampunan. Kenapa? Karena pada malam ini kita mendapatkan keberkahan daripada baginda Maulana Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan daripada dosa-dosa kita dari awal langkahkan kaki kita dari rumah ke ini tempat. Allah Subhanahu wa taala hapuskan daripada dosa-dosa kita yang akan datang.
Pulangnya kita dari ini majlis sampai ke rumah itu akan menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Dan mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di tempat, dengan kumpulnya kita di majlis, dengan mendapatkan keberkahan daripada baginda Muhammad SAW, Allah memandang kita dengan pandangan mulia, sehingga langkah daripada kaki kita Allah langkahkan ke tempat-tempat yang baik. Terutama pada malam ini kita mendapatkan daripada keberkahan, selain daripada keberkahan baginda Muhammad SAW, kita berkumpul dengan para ulama, kita berkumpul dengan para pewaris keilmuan Nabi besar Muhammad SAW, karena mereka lah yang menyambung daripada kalam-kalamnya baginda besar Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, qala Rasul, man zara aliman fakana mazarani, man safaha aliman fakana musafahani, man jalasa aliman fakana man jalasani fi dunya, faman jalasani fi dunya ajasuhu ma'i yaumil qiyamah. Apa kata Rasulullah SAW? Man zara aliman, barang siapa yang mendatangi ulama, barang siapa yang mendatangi kiai, barang siapa yang mendatangi daripada habaib, barang siapa yang mendatangi daripada pewaris keilmuan Nabi Muhammad SAW, maka seakan-akan dia telah mendatangi diriku, kata Rasulullah. Man safaha aliman, barang siapa yang bermusafahah, mencium tangan-tangannya ulama, mencium tangan-tangannya kiai, mencium tangan-tangannya para habaib, mencium tangan-tangannya para pewaris keilmuan Nabi besar Muhammad, maka seakan-akan dia telah mencium tanganku, kata Rasulullah SAW. Ada keutamaan daripada mencium tangan-tangannya seorang ulama, mencium tangannya daripada tangan pewaris keilmuan Nabi besar Muhammad. Dikisahkan di dalam kitab Tajul Arsh karangan Imam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Di situ dijelaskan, di situ diceritakan bahwasannya dulu di India ada habaib yang bernama Al-Habib Muhammad Maula Tanggal Al-Attas. Al-Habib Muhammad Maula Tanggal Al-Attas, ya ini beliau habaib min ahli majadib atau habaib majdub. Majdub itu orang-orang yang hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana saking cintanya kepada Allah, saking begitu besar kerinduannya kepada Allah, sampai-sampai dia kayak orang kehilangan akal. Jadi habaib majdub ini kayak orang gila, tapi bukan orang gila, karena begitu tergila-gilanya dia sama Allah, sampai-sampai dia kayak orang nggak punya akal. Ini namanya wali majdub. Al-Habib Muhammad Maula Tanggal Al-Attas ini di India itu tempat tinggalnya di dalam hutan, tidurnya di atas pohon. Itu pakainya cuma pakai sarung, cuma pakai baju kaos aja itu biasa. Nah, ketika itu pada masa itu dikisahkan dalam kitab ini, daripada rakyat-rakyat Hindu masuk ke dalam hutan bertemu dengan Habib Muhammad Maula Tanggal Al-Attas. Ketika ini rakyat-rakyat Hindu masuk ke dalam hutan, masuk Hindu keluar Islam, masuk Hindu keluar Muslim, masuk Hindu keluar Muslim, terus begitu sampai-sampai terdengar daripada di kupingnya daripada Raja Hindu pada saat itu. Akhirnya ini Raja Hindu marah besar, sehingga ini Raja Hindu mencari tahu ini siapa yang dalam hutan yang masukin rakyat saya masuk ke dalam Muslim. Akhirnya dicari tahu, besoknya ini Raja Hindu masuk dalam hutan bertemu dengan Habib Muhammad Maula Tanggal Al-Attas. Ketika sampai dalam hutan dan bertemu Habib Muhammad Maula Tanggal Al-Attas, ini Raja Hindu bilang, wahai Habib, kalau Habib tidak berhenti masukin rakyat saya ke dalam Islam, maka saya akan mustahkan, maka saya akan hancurkan hutan rata dengan tanah. Apa kata Habib Muhammad Maula Tanggal Al-Attas? Silakan engkau hancurkan ini hutan. Saya ada Allah, karena saya berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya tidak akan pernah takut apapun, halangan apapun rintangannya. Karena kalau saya berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong diriku dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diriku. Akhirnya keesokan harinya ini Raja Hindu datang bawa pasukan gajah yang begitu banyak, ingin menghancurkan itu hutan. Ketika ini Raja Hindu masuk dengan pasukan gajah,
dengan izin Allah, Al-Habib Muhammad Maulana Tanggal Atas memerintahkan daripada nyamuk-nyamuk untuk melawan daripada pasukan gajah yang begitu banyak. Dengan begitu hebatnya, ini Habib Muhammad Maulana Tanggal Atas memerintahkan nyamuk. Ini nyamuk yang begitu diperintahkan oleh Habib Muhammad Maulana Tanggal Atas. Ini gajah yang begitu besar, itu kalah dengan pasukan nyamuk yang diperintahkan oleh Habib Muhammad Maulana Tanggal Atas. Kita garis bawahi, mana mungkin daripada nyamuk bisa mengalahkan gajah yang begitu besar? Bagaimana mungkin nyamuk kecil bisa mengalahkan pasukan gajah yang begitu banyak? Kita garis bawahi bahwasannya selemah apapun engkau, serendah apapun engkau, kalau engkau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau engkau mendekatkan diri kau kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun halangannya, apapun rintangannya, walaupun engkau lemah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menolong dirimu. Makanya jangan pernah kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Habib Muhammad Tanggal Atas mendapatkan daripada pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diperintahkan ini nyamuk-nyamuk untuk mengalahkan daripada pasukan gajah yang begitu banyak. Akhirnya ketika ini pasukan gajah yang kalah dengan pasukan nyamuk, akhirnya ini Raja Hindu ketakutan, tobat dia, minta ampun sama Habib Muhammad Maulana Tanggal Atas. Besokannya dia bilang, Habib, saya janji, saya minta ampun, saya minta maaf karena saya berani ingin menghancurkan hutan. Saya janji, wahai Habib, bahwasannya setiap hari Jumat saya akan datang ketemuin Habib. Akhirnya singkat cerita terus, setiap hari Jumat ini Raja Hindu datang ke dalam hutan ketemu dengan Habib Muhammad Maulana Tanggal Atas, bawain buah. Setiap hari Jumat bawain buah, bawain makanan buat Habib Muhammad Maulana Tanggal Atas. Singkat cerita, ini Raja Hindu meninggal. Ini Raja Hindu mati. Kalau orang Hindu itu mayatnya pasti dibakar. Akhirnya Raja Hindu ketika sudah mati, ketika sudah meninggal ini ketika jasadnya ingin dibakar, semua tubuhnya terbakar hangus dengan debu, tersisa tinggal tangan dan bibirnya tidak bisa terbakar. Sudah dibakar lagi, nggak bisa kebakar. Dibakar lagi berkali-kali, nggak bisa kebakar, tetap masih utuh tangan dan bibirnya. Ini keluarganya heran, ini keluarganya bingung. Akhirnya bertanya dengan salah satu rakyat yang ada di situ daripada umat muslim yang masuk muslim dari tangannya Habib Muhammad Maulana Tanggal Atas. Dia bilang apa? Bahwasanya ini kita punya raja, semasa masa hidupnya dia datang ketemu dengan Habib Muhammad Maulana Tanggal Atas. Akhirnya datang ini keluarganya bertanya penasaran, bertanya kepada Habib Muhammad Maulana Tanggal Atas. Wahai Habib, ini raja saya telah meninggal, telah mati. Ini tubuhnya dibakar, nggak bisa kebakar, cuman tersisa daripada bibir dan tangannya. Kita bakar lagi nggak bisa kebakar. Itu bagaimana ya Habib? Habib Muhammad Maulana Tanggal bilang, engkau mau tahu? Engkau punya raja, semasa hidupnya setiap hari Jumat dia datang ketemu dengan diriku, yang mana ketika dia datang kepada diriku, dia memegang tanganku dan mencium tanganku. Bahwasanya aku setiap hari mencium tangannya Nabi besar Muhammad SAW. Maka orang yang mencium tanganku, maka seakan-akan dia telah mencium tangannya baginda besar Muhammad SAW. Dan orang yang telah bersentuhan dengan tangan Nabi besar Muhammad, jangankan api neraka, api dunia pun tidak akan bisa menyentuh yang mana tangan yang sudah pernah memegang daripada tangan-tangan Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kita zaman sekarang sudah tidak di zamannya Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa mencium tangan-tangan Nabi besar Muhammad? Maka kita cium tangan, ngambil berkah daripada siapa? Daripada pewaris keilmuan Nabi besar Muhammad SAW. Daripada ulama-ulama, daripada ustaz, daripada kiai, daripada habaib. Kenapa? Karena mereka pasti mencium tangan-tangan gurunya. Gurunya mencium tangan gurunya lagi. Gurunya lagi mencium tangan gurunya lagi. Terus sampai Rasulullah SAW. Makanya ketika ada kiai, ketika ada ustaz, siapapun mereka pewaris keilmuan Nabi Muhammad, minta berkah, cium tangannya bolak-balik. Jangan cium tangannya di pipi, jangan cium tangannya di jidat, jangan cium tangannya di mulut, tapi cium tangannya di hidung. Sudah cium tangan di hidung, dihirup. Itu ajaran daripada salafun saleh yang ada di kota Hadramut.
Itu ajaran-ajaran para salafun saleh, cara cium tangan seperti itu. Bukan di mulut, bukan di pipi, bukan di jidat, tapi di hidung sambil dihirup. Misalnya ada yang bilang, "Beb, cuman kalau kita cium, itu cium tangannya sama siapa ya? Jangan cuma sama guru, sama orang tua apalagi. Sama orang tua, anak muda kalau cium tangan sama orang tua begitu. Jangan di pipi, jangan di jidat, jangan di mulut, tapi di hidung dihirup. Kalau emaknya habis masak, bau apa? Mau terasi, nikmat gajah, anggap aja itu kasturi. Gitu. Cium, hirup, ngambil berkahnya. Kalau anda punya guru, daripada anda punya orang tua almarhum, anda punya datu itu mengajarkan kalau salaman begitu. Pertama kita pegang ngambil tangan orang tua kita atau guru kita cium tangan depannya, dihirup, kedua di sini, dicium belakangnya, ketiga taruh tangannya di atas kepala kita. Itu ajaran daripada salafun saleh terdahulu. Dengan salaman dengan cara kayak gitu, itu kita bisa mendapatkan kefutuhan. Daripada apalagi anak-anak muda dalam segi belajar, itu menjadikan sebab belajarnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan mendapatkan daripada pengetahuan, daripada ilmu apapun itu ilmunya. Makanya salafun saleh ajarin kayak gitu. Biar paham nih anak muda, cium tangannya di depan, di belakang, terus taruh di kepala. Ya itu cara salaman yang benar kayak gitu. Makanya insya Allah kalau sudah dirutin anak-anak ibu kayak gitu diajarin, insya Allah anak-anak bakal menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Anak-anak yang cinta kepada baginda besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini anak-anaknya anak-anak soleh semua, anak-anak soleh, anak solehah semua, anak-anak yang cinta kepada baginda besar Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat jamaahkumullah. Kita berkumpul di tempat, kita berkumpul di majlis. Selain daripada kita memandang wajahnya ulama, selain kita duduk dengan wajahnya, duduk dengan para ulama, di sini juga kita mendapatkan daripada keberkahan memandang wajahnya ulama. Karena kata Rasulullah SAW, pandanganmu kepada ulama itu lebih baik daripada engkau mensedekahkan 1000 budak kepada orang-orang yang berjihad di jalannya Allah, kepada orang-orang yang berjuang di jalannya Allah. Pandanganmu kepada ulama itu lebih baik daripada engkau mensedekahkan 1000 budak bagi orang-orang yang berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat, mereka orang tujuan mereka masuk surga, tujuan mereka ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bukan daripada kerajaan atau istana yang temboknya terbuat dari emas, bukan istana yang tanahnya terbuat dari kasturi, bukan bidadari, bukan telaga al-haud, bukan telaga al-kausar. Tapi tujuan para sahabat ingin masuk surga hanya ingin bisa kembali berkumpul dengan Nabi besar Muhammad SAW. Jikalau di surga tidak ada Nabi besar Muhammad, maka niscaya para sahabat tidak akan ingin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Sayyidina Ja'far At-Tuyur, beliau yang bertemangan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far At-Tuyur, Allah gantikan kedua tangannya dengan sayap. Dalam keadaan perang beliau kedua tangannya terputus dan Allah gantikan dengan sayap. Ketika rohnya ingin berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba seketika terlintas di wajahnya, di matanya, ya ini bayangan kepada baginda besar Muhammad SAW. Ketika dia ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan saya kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk bisa memandang wajah Nabi besar Muhammad SAW. Makanya para sahabat, mereka ingin ngelihat wajah Nabi besar Muhammad SAW, nggak pengen jauh-jauh daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Termasuk daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau ketika sedang berkumpul dengan Nabi besar Muhammad SAW, Rasulullah bilang, wahai Abu Bakar, apa kamu sudah makan? Sayyidina Abu Bakar bilang, belum ya Rasulullah. Rasulullah bilang, makan dulu sana. Setelah makan kamu balik lagi ke sini. Pulang Sayyidina Abu Bakar, dia siap-siap mau makan. Ketika baru berapa menit, balik lagi ke rumahnya Rasulullah SAW. Rasulullah bilang, wahai Abu Bakar, apa kamu sudah makan? Saya baru lihat orang makan secepat itu.
Akhirnya Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, ya emang benar saya pulang niat makan. Tapi ketika saya ingin memakan itu makanan, tiba-tiba terlintas di mata saya pandangan kepada dirimu ya Rasulullah. Makanya aku tinggalkan itu makanan dan aku lebih memilih untuk duduk memandang wajahmu yang indah itu ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Itulah para sahabat, nggak pengen jauh daripada Rasulullah SAW. Makanya kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, jangan pernah jauh kita dengan Nabi besar Muhammad. Jangan pernah jauh kita daripada ajarannya. Jangan pernah kita jauh daripada sunnah-sunnahnya. Jangan pernah kita jauh daripada pakaian-pakaiannya. Jangan pernah kita jauh daripada apapun yang dipelajarkan Nabi besar Muhammad SAW. Makanya kita jangan merasa diri kita merasa bangga bahwasanya kita umat Nabi besar Muhammad. Tapi kita kadang-kadang nggak suka ngikutin, bukan nggak suka, tapi kadang-kadang kita jarang ngikutin daripada sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad. Kita jarang ngikutin daripada perintah Nabi besar Muhammad. Kadang-kadang kita juga suka kurang daripada memakai daripada pakaian daripada Nabi besar Muhammad SAW. Malah bahkan kita tanpa kita sadari kita melempari wajah Nabi besar Muhammad dengan kotoran kita punya dosa. Kadang kita maksiat, kita dosa di hadapan Allah. Kadang tanpa disengaja ataupun nggak disengaja itu pasti kita berbuat maksiat. Dan dengan maksiat yang kita kerjakan itu sama aja kita ngelemparin daripada wajah Nabi Muhammad dengan kotoran kita punya dosa. Malu kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang bisa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad ketika nanti kita berjumpa dengan Nabi Muhammad? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang Allah haramkan kedua mata kita untuk tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Makanya sungguh rugi, sungguh celaka yang mana apabila seseorang masuk ke dalam surganya Allah di akhirat, kedua matanya Allah haramkan untuk tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Sungguh celaka orang yang apabila di akhirat kedua lubang hidungnya atau hidungnya diharapkan oleh Allah untuk tidak bisa mencium daripada wangi tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang rugi, orang yang sangat celaka, yang apabila di akhirat tidak bisa melihat Nabi, tidak bisa mencium tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Karena hakikatnya, kalau orang yang beruntung, orang yang bahagia ketika dia masuk surga, bukan semata-mata dia membawa amal soleh, membawa amal zakat, membawa amal haji, membawa amal ibadah. Tapi orang yang beruntung ketika masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah halalkan kedua matanya untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Orang yang beruntung di akhirat, Allah halalkan hidungnya untuk mencium daripada wangi tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau orang-orang di akhirat Allah haramkan daripada hidung dan matanya itu tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad, maka nggak ada nikmat. Ibaratkan masuk surga kayak makan, kita makan nasi putih nggak pakai lauk, cuma nasi putihnya doang, nggak ada nikmat-nikmatnya, hambar. Itulah kalau masuk dalam surganya Allah nggak bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Nah, dari itu bagaimana caranya kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad? Bagaimana bisa mata kita dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah Nabi Muhammad? Nah, semuanya itu tergantung daripada kehidupan kita di dunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di dunia, kita dekat dengan majlis-majlis seperti ini, kita dekat daripada ulama, kita dekat daripada pewaris ilmu Nabi Muhammad, kita dekat dengan para kiai, kita dekat dengan para habaib, kita dekat dengan para penyambung daripada lisan Nabi Muhammad, maka nanti di akhirat kita bakal bisa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Karena majlis-majlis kayak begini, inilah majlis-majlis warisan Nabi besar Muhammad SAW. Ini bapak-bapak ibu mau tahu, ini tempat-tempat kayak gini, ini tempat-tempat yang dicari-cari oleh para malaikat. Setiap ada majlis zikir, setiap ada majlis maulid, pasti dihadiri dengan para malaikat. Cuma kita nggak bisa ngeliat. Kalau kita bisa ngeliat, bingung lihat sayap banyak banget. Kan begitu. Kita nggak bisa ngeliat. Tapi ulama menyatakan bahwasannya majlis zikir, majlis ulama, majlis zikir, majlis sholawat, itu pasti diturunkan dan banyak berkumpul para malaikat. Makanya para malaikatnya ketika ketemu majlis kayak gini, malaikat ke teman-temannya dia bilang, "Hei para yang lain, halumu ala hajatikum. Ayo turun kalian semua. Itu di bawah tempat hajat-hajat kalian. Ayo kita turun, kita bareng bertahmid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta hajat sama Allah Subhanahu wa taala." Malaikat punya hajat sama Allah. Lalu bagaimana kita sebagai hamba? Lalu bagaimana kita sebagai manusia
Lalu bagaimana kita sebagai makhluk hidup yang mana hajat kita banyak? Hajatuna ilaikal katsir. Hajat kita begitu banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita duduk di majelis ilmu, ketika kita duduk di majelis zikir, ketika kita duduk di majelis maulid, minta hajat sebanyak-banyaknya. Apapun hajatnya. Cuman dikabulinnya enggak sekaligus. Minta doanya yang sedang-sedang aja, jangan yang aneh-aneh. Yang laki-laki jangan yang aneh-aneh. Ya Allah, dengar nih ceramah Habib main dengan ceramah kalau datang maulid, majlis ta'lim, doanya yang banyak-banyak. Doa dah. Minta hajat, ya Allah, biar punya jodoh perempuan yang matanya sebelah kiri kuning, sebelah kanan hijau. Dan begitu. Jangan yang aneh-aneh. Ya Allah, minta duit segunung, nggak bakal turunin, orang gila. Minta yang sedang-sedang aja. Ya Allah, mudahin segala urusan saya, mudahin segala urusan rezeki saya. Ya Allah, permudahkan segala ibadah saya. Kayak begitu doanya yang ringan-ringan aja. Sedikit-sedikit diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang mana pengarang daripada Ratibul Haddad, beliau bilang di dalam kitab tafsir Ratibul Haddad, bisa dijelaskan doa yang nggak bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang berlebihan. Kalau doa terlalu berlebihan itu doa yang nggak bakal dikabulkan sama Allah. Jadi ibu-ibu kalau mau doa, doa yang senang-senang aja. Ya Allah, anak saya biar jadi anak yang sukses, begitu. Kita doa aja senang. Jangan, ya Allah, anak saya biar jadi presiden, mimpi. Ya, jadi doa yang sedang-sedang aja. Insya Allah tuh dikasih sama Allah. Cuma dikasihnya nggak sekaligus, kasihnya dikit-dikit. Kenapa? Biar kita terus doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah gemar mendengar daripada hamba-hambanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kasih dikit-dikit. Dikit, biar kita besok doa lagi. Dikasih lagi dikit, biar besok doa lagi. Kalau dikasih sekaligus sama Allah Subhanahu wa taala, hakikat manusia dimanapun pasti bakal lupa, besok nggak bakal doa lagi. Coba dah, bener gak? Coba dah pulang dari sini, ya Allah, mudah-mudahan pulang ngaji nemu duit sekoper. Ya kan, contoh begitu. Bener nih, dikumpulin, pulang dapat duit sekoper nih, besok nggak bakal doa lagi, lupa lagi mau Allah dah. Terus susah kok dikit lagi mau Allah. Untung aja Allah itu Maha Penyayang. Allah itu mau bagaimanapun hambanya pasti bakal deketin. Coba kalau Allah kayak manusia, enak banget lu udah main doa-doa sama gua, tapi saya begitu. Udah gua kabulin, udah dapet, lupa. Sekarang lagi susah baru datang lagi. Emang dasar manusia, datang kalau lagi susah doang. Kan begitu. Untung aja Allah itu zat, Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Penyayang. Yang mana Allah itu tidak berbentuk. Sudah pasti tahu antum semua. Makanya udah jangan nyambung sih dah. Ngerinya anak nyambung ke politik, ngeri dah. Ngeri kita gue nggak bisa pulang kan, jauh dari sini. Tadi jegat deh. Ini habis bawa politik nih, jangan dah. Ilmu aja ilmu, ya. Begitu baik. Jadi deketin Allah Subhanahu wa taala. Doa dimanapun kita lagi duduk, lagi santai nih, doa aja sama Allah. Sholat 2 rakaat, sholat sunnah, sholat apa aja, sholat hajat, minta doa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita lagi susah nih, mau susah, mau senang, doa sama Allah. Apalagi kalau lagi senang, kalau bisa ditekatin lagi doanya. Jangan lagi susah, wah pernah susah di utang. Kalau senang kagak, doanya cuma bilang, ya Allah, alhamdulillah dikerja, langsung buru-buru kabur lagi. Dia lagi susah, wah nangis. Makanya jangan kayak begitu. Doa sama Allah, deketin diri kita kepada Allah. Kalau kita dekat sama Allah, insya Allah Allah bakal dekat sama diri kita, insya Allah. Hadirin ibu jamaah Allah. Pada malam ini juga, selain daripada kita duduk di tempat, duduk di majlis, ini ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda, laki-laki, perempuan, ini duduk di tempat, ini sedang menerima daripada warisan Nabi besar Muhammad SAW. Ini kita duduk sini, kita lagi sedang menerima warisan Nabi besar Muhammad. Kenapa saya bisa bilang ini warisan Nabi besar Muhammad SAW? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ketika datang ke pasar, beliau berkata kepada orang-orang pasar, wahai orang-orang pasar, di masjid sedang dibagi-bagikan warisan Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang sedang dagang, yang sedang berbisnis, yang sibuk dengan urusannya, menutup daripada usaha-usahanya, nutup daripada bisnisnya, dia berbondong-bondong menghampiri daripada masjidnya Rasulullah SAW.
Ketika ini orang-orang pasar sampai ke depan masjid, dia melihat hanya ada perkumpulan-perkumpulan yang mana di dalamnya itu orang berhala-hala sedang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang pasar bilang sama Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, mana yang tadi kamu bilang di masjid sedang dibagikan warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya tidak melihat warisan Nabi besar Muhammad yang sedang dibagi-bagikan. Tapi saya hanya melihat di masjid hanya ada perkumpulan-perkumpulan orang-orang yang belajar daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala." Apa kata Abu Hurairah? Inilah warisan Nabi besar Muhammad. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi besar Muhammad yang mana beliau wafat tidak mewariskan uang, tidak mewariskan permata, tidak mewariskan intan berlian. Apa warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam amal, wara, khauf, ikhlas, istiqamah, sabar, dan yang lain-lain. Itulah daripada warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita duduk di ini majlis, kita duduk di tempat ini, kita sedang menerima warisan daripada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka warisan mana yang lebih mulia, warisan mana yang lebih agung selain daripada warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya kita bersyukur, kita beruntung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih melangkahkan kedua kaki kita, Allah masih berikan kita kesehatan untuk bisa melangkahkan kaki kita untuk duduk di majlis kayak begini. Untuk mau duduk di majlis maulid, duduk di majlis zikir, duduk di majlis selawat, yang mana masih banyak di luar sana orang-orang yang hatinya belum Allah gerakkan, belum Allah berikan hidayah untuk duduk di majlis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'un ma fiha illa zikrullah wa ma wala aliman aw muta'alliman. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah bilang ad-dunya mal'un, dunia itu hina, dunia itu bejat, dunia itu celaka, wa ma fiha, dan apapun yang ada di dalamnya, illa zikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, orang yang selalu bangun dalam malamnya dia berdoa kepada Allah, dia mengeluarkan air matanya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dimana dia orang ketika yang lain lalai bangun daripada malamnya, dia bersujud, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dia yang takut, yang benar-benar menjauhi daripada segala yang dilarang oleh Allah dan mengikuti segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'aliman, dan orang-orang yang alim, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa muta'alliman, dan para pelajar dan para santri, yang mana mereka belajar daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka belajar daripada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Rasulullah, inilah golongan-golongan yang mulia, inilah golongan-golongan yang baik, kata Rasulullah. Selain daripada itu, yang sibuk dengan urusan jabatan, yang sibuk dengan urusan tahta, yang sibuk dengan urusan kekuasaan, siapapun, mau saya ke, mau ustadz ke, mau kiai ke, mau habaib ke, mau gubernurnya ke, mau kepala desanya ke, mau lurahnya ke, mau pejabatnya ke, mau presidennya ke, sekalipun ketika dia lalai daripada Allah, sehingga dia gofil, sehingga dia jauh lalai daripada kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikatakan oleh Rasulullah al-man'un, yaitu orang gila. Bahasanya orang gila yang mana dia sibuk dengan urusan dunia. Maka kita beruntung Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di ini tempat, ini majlis, untuk bisa berzikir, membasahkan lisan kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kita membasahkan daripada lisan kita untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang beruntung ketika di dunia, yang dia mana lidahnya itu basah untuk terus berselawat dengan Nabi Muhammad, bahwasanya nanti di akhirat dia akan dipenuhi daripada telaga Al-Kautsar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang di dunianya yang lidahnya selalu kering untuk tidak memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak di akhirat dia akan menjadi orang yang celaka, orang yang gila, yang tidak akan mendapatkan daripada air telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad SAW. Makanya pesan saya buat ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda yang hadir pada ini tempat, banyakin baca selawat kepada baginda Muhammad SAW. Apapun, mau kita urusan kita biar dipermudah sama Allah, rezeki kita biar dikasih lancar sama Allah, kita punya urusan enggak susah enggak ketemu,
biar urusannya cepat-cepat ketemu, biar urusannya cepat-cepat selesai, banyakin baca selawat. Anda punya guru mengamalkan kepada diri Anda, guru Anda bilang baca selawat minimal sehari 100 kali. Bebas selawatnya apa aja, minimal sehari 100 kali. Insya Allah apapun hajatnya pasti bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mau cari jodoh baca selawat, yang mau punya usaha baca selawat, yang mau bangun rumah baca selawat, yang mau beli kendaraan baca selawat. Apapun urusan kita di dunia baca selawat, insya Allah bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Anda bisa menyampaikan seperti itu? Dan itu pun setiap hari yang Anda dawamkan. Di setiap saat Anda, setiap hembusan nafas yang keluar daripada diri Anda, itu yang Anda dawamkan setiap hari, membaca daripada selawat 100 kali. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan segala urusan Anda. Makanya pada malam ini Al-Fakir, Anda ingin memberikan atau ingin menjazahkan kepada ibu-ibu hadirin semua yang ada di sini. Saya ingin menjazahkan baca minimal selawat sehari 100 kali. Mudah-mudahan daripada hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya jazahkan ya ibu-ibu anak muda. Jangan sampai nggak dibaca tuh. Ya, mau dibaca ya? Kalau nggak dibaca saya tarik lagi nih. Oh. Jawabnya bukan jawabnya. Jawab dulu dong, kan saya jajahin. Jawabnya apa? Gabil tuh. Nah, begitu. Baca dah tuh. Selawat 100 kali. Jangan pernah tinggal. Insyaallah. Kita yang bakal ngerasain sendiri, bukan orang lain. Kita yang ngerasain. Paling orang lain cuma ngepek ya begitu. Ya kan begitu punya. Selawat punya mobil baru, rumah baru kan begitu. Selawat dikabulin, punya hajat baru, kita yang ngerasain. Punya rumah baru, mobil baru, motor baru, kita yang ngerasain. Tetangga bilang ini orang ngepek kali dia. Cuma buat kayanya. Gitu, nggak apa-apa. Yang penting kita niat baik. Yang penting kita niat ingin mendapatkan daripada rahmat, daripada keberkahan daripada baginda Muhammad SAW. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ini jam berapa nih? Ada berapa lama nih? Jam 11. Sampai pagi sanggup? Ibu-ibu sampai pagi sanggup? Ya udah ibu-ibu sini, Habib pulang. Iya. Ibu-ibu belum pernah melihat kan? Habib ceramah sampai mati nggak ada? Belum ada. Kayak di sini ada nih kan? Hampir subuh gua kan. Ibu-ibu mah enak di bawah, ya kita di atas ngap-ngap. Lah bener, bapak-bapak kok di atas ngap kan? Ibu-ibu ketawa ngerti tuh. Masya Allah, bercanda aja gitu. Ngaji dia serius-serius. Kebangetan serius ngantuk tuh. Ya dia ketawa aja. Anak mau keras takut, bingung nih, emak-emak semua nih. Ini perawan-perawan tahun 80-an, tahun 70-an. Ya. Makanya kita lagi lihat-lihat perawan zaman sekarangnya mana ini. Lagi samping adanya. Ini emak-emak 80-an semua. Tapi jangan apa mama jangan merasa udah tua gua. Mama yang taat di dunianya Allah, insya Allah akan, apalagi taat sama suami, itu bakal menjadi bidadari yang paling cantik di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bapak-bapak kalau ngeliat bininya mukanya begitu, lihat baik nanti di surga begitu baik. Cakep bini kita bakal jadi bini yang paling cakep, jadi ratunya daripada bidadari insya Allah. Makanya begitu ibu-ibu. Kalau mau jadi seorang wanita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, taat sama suami, jangan mentak suami nggak punya duit, pulang nggak bawa duit, dikocin suruh tidur di luar, siap. Makanya lulus. Ayah capek ya. Hari ini ngojeknya dapat berapa? Begitu, baik-baik suami kita. Kalau suaminya kita dibayain pulang enak, bini nggak cemberut, besoknya kerja dari duit udah getol. Coba kalau pulang cemberutin baik, cemberutin aja suami juga. Oh enggak, pulang. Ayo tuh tidur di rumah janda ya. Enggak, insya Allah bapak-bapak sini orang baik semua, enggak kayak gitu. Itu mau bapak-bapak di sono di kampungan saya bukan kayak gitu. Bapak-bapak saya gitu. Nggak boleh ada janda anak satu, udah banyak ramai rupanya. Di sana di sini enggak, insya Allah orang baik semua insya Allah. Orang-orang taat sama Rasulullah, orang yang ikuti daripada sunnah-sunnah Rasulullah, orang-orang yang selalu mengikuti daripada ajaran Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka dari itu bapak-bapak ya, kalau bininya ngomel, suplin baik duit 2.000 aja udah cukup.
Jangan banyak-banyak. 2.000 aja. Makanya seorang istri harus bisa memahami daripada kinerja daripada seorang suami. Makanya Rasulullah SAW dalam asar dikatakan, diceritakan bahwa Rasulullah berkata kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, beliau bilang, wahai Fatimah, nanti akan ada seorang wanita di akhirat yang akan menarik daripada kendaraanmu. Akhirnya Sayyidah Fatimah bilang, siapa ya Rasulullah? Coba kamu cek rumahnya, dia yang mana dia punya amalan, yang mana amalan tersebut itu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya datang ke Sayyidah Fatimah ke rumah ini perempuan. Ketika dia datang ke rumah ini perempuan, dia membawa daripada Sayyidina Hasan. Dibawa Sayyidina Hasan, ketika dia ketok, ini rumahnya seorang perempuan ini, seorang wanita tersebut. Assalamualaikum, disebut waalaikumsalam. Siapa di luar? Ana Fatimah. Dengan siapa kamu di luar? Dengan anak saya ini Hasan. Akhirnya ini seorang perempuan ini tersebut bilang, tidak boleh masuk wahai Fatimah kecuali engkau sendiri dan tidak membawa orang lagi. Akhirnya dia pulang lagi. Kebesokan lagi Sayyidah Fatimah datang lagi ke rumah ini perempuan, bawa daripada Sayyidina Husain. Sampai rumahnya lagi dia bilang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dijawab lagi, itu siapa? Saya Fatimah, boleh saya masuk? Ditanya lagi, dengan siapa engkau datang? Dengan Husain. Dia bilang, pulanglah engkau. Kalau engkau sendiri boleh masuk. Akhirnya pulang lagi Sayyidah Fatimah. Keesokan harinya Sayyidah Fatimah datang dengan seorang diri, datang ke rumah ini perempuan. Ketika dia masuk, dia heran, dia bingung. Ketika dia masuk ke rumah ini perempuan bukan ahli ibadah, orang biasa aja, bukan ahli ibadah, bukan daripada golongan orang yang ahli zikir, bukan ini perempuan. Cuma Sayyidah Fatimah bilang, loh, kata Rasulullah, ini perempuan nanti di akhirat dia bakal ngedorong bakal narik daripada kendaraan saya daharannya Allah. Ini orangnya kok biasa-biasa aja, bukan ahli ibadah. Akhirnya dari Sayyidah Fatimah masuk ke rumah, Sayyidah Fatimah melihat di situ ada gunting, ada ada pecut, sama ada taplak meja. Di rumahnya itu, di temboknya itu ada taplak meja, ada gunting, ada cambuk. Ini heran nih. Sayyidatuna Fatimah, dia bingung, di rumahnya itu nggak ada apa-apa, tapi cuma ada taplak, gunting, sama pecut. Tanya nih Sayyidah Fatimah, baik Fulana, saya ingin bertanya, ini apa maksudnya engkau taruh di taplak meja, engkau taruh ini daripada gunting, engkau taruh ini daripada pecut yang ada di tembok ini. Ini orang wanita tersebut dia bilang, wahai Sayyidah Fatimah, ini kamu lihat itu ada taplak meja, itu taplak meja saya gunakan, atau bukan tapak meja tapi lap, kayak selampe begitu. Kamu mau tahu, ini selampe, ini lap saya gunakan ketika suami saya pulang ke rumah saya, ketika dia pulang daripada kerjaannya dia di luar, ketika dia pulang saya basuhi atau saya lap daripada keringatnya dia yang berada daripada wajahnya dia. Ketika dia pulang saya lapin, ini sampai saya gunakan buat ngelap daripada wajahnya daripada suami saya. Lalu dia bilang lagi, dan kamu mau tahu itu keduanya? Yang kedua, saya taruh pecut. Kenapa engkau taruh pecut di rumahmu? Dibilangkan, wahai Sayyidah Fatimah, ini saya taruh pecut. Kalau suami saya di rumah, saya sediakan makan. Setelah suami saya makan, saya berikan ini pecut kepada suami saya. Lalu saya bilang, wahai suamiku, kalau makanan yang aku sajikan tidak ada enaknya di mulutmu, kalau ini saya sajikan makanan tidak nikmat di mulutmu, maka saya ridha, maka saya ikhlas engkau memecut saya wahai suamiku. Lihat, coba ibu sekarang boro-boro begitu. Ya, ibu sekarang ya, bagaimana Pak, enak nggak? Bapak mau dibilang nggak enak, emaknya mau tertilak, bininya kan begitu. Makan dulu, habis dulu. Kalau nggak mau makan dipaksa disuruh makan cepetan.
Gua udah capek masak-masak, kan begitu. Nah, ini lihat para orang-orang soleh terdahulu kayak begini. Akhirnya daripada sampai, daripada ini pecut, daripada gunting, ditanya lagi ini gunting buat apa? Dia bilang, wahai Sayyidah Fatimah, ini gunting ketika malam dalam keadaan mau tidur, saya selalu bilang sama suami saya, wahai suamiku, kalau ada daripada perkataanku atau ada daripada lisanku, daripada perkataanku kepada dirimu yang membuat sakit daripada hatiku, maka sahnya bahwasanya aku rela, aku ikhlas engkau menggunting daripada lidahku. Lihat tuh, coba dia masyarakat ada begitu? Kagak. Kalau ada mimpi. Nah, insya Allah dikit-dikit pelahan-pelahan insya Allah bisa pasti. Nggak ada yang nggak bisa insya Allah. Itu buat ibu-ibu nih, ini bapak-bapak menang nih. Ntar lu bapak-bapak juga ada kebagian masih. Makanya buat ibu-ibu dalam kitab Al-Qirtas itu dijelaskan. Karangan Imam Habib Ali bin Hasan Al-Attas dijelaskan bagaimana caranya ingin menjadi daripada seorang wanita yang salehah atau istri yang salehah. Menjadi istri yang salehah, kata Imam Habib Ali bin Hasan Al-Attas, tu'inul mu'minan alal imani, yang mana menyempurnakan keimanan suaminya dengan keimanannya sendiri. Itu cara ingin menjadi seorang istri yang salehah, menyempurnakan keimanan suaminya dengan keimanannya sendiri. Contohnya kayak gimana, Bu? Contohnya kalau dalam waktu ibadah, dalam waktu-waktu yang baik, kalau suami lagi lupa atau lagi lalai, ya seorang istri ingetin, Pak, ayo ibadah, Pak, ayo ini baik Pak, gitu. Ingat-ingatin. Itu dimaksud daripada menyempurnakan keimanan daripada suami dengan keimanannya sendiri. Nah, kalau ada daripada seorang istri seperti itu dikatakan dalam kitab tersebut bahwasanya istri tersebut lebih agung dibandingkan dengan urusan dunia, lebih agung, lebih mulia daripada intan permata berlian. Nggak ada apa-apanya tuh. Itu wanita kayak begitu, istri kayak begitu, itu istri yang baik, istri yang salehah, istri-istri yang akan menjadi daripada ratunya bidadari dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang di tempat insyaallah menjadi istri yang salehah. Amin. Istri yang taat kepada suami, terutama taat daripada mengikuti daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, buat bapak-bapak juga, bapak-bapak ini kalau lagi pulang ke rumah ini harus mempunyai daripada yang namanya wajahnya senang, berseri-seri. Jangan pulang nggak dapat urusan, cemberut di hadapan suami, di hadapan istri, apalagi istri udah ada penyok dikit, begitu, nggak boleh begitu. Pulang dengan senyum, wahai istriku, kakanda baru pulang. Ada begitu? Ada? Nggak ada. Ya harus diawan sih. Wahai istriku, kakanda baru pulang. Apa kamu hari ini masak? Enggak, kakanda. Saya cuman ada air putih doang. Kan begitu misalnya. Kalau suami yang baik, oh nggak apa-apa Adinda. Ada begitu? Ya Allah. Kan kalau hidup rumah tangga begitu kan enak. Kita lagi nggak punya makanan kakanda, oh nggak apa-apa Adinda. Yang penting hidup kita bahagia. Yang penting hidup kita bagaimana caranya dan mendapat daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ada begitu? Ya Allah, sian wadah. Doa ada insyaallah. Pulang dari majlis bapak-bapak begitu berubah. Makanya ibu jangan aneh, ntar pulang dari ngaji nih, Adinda. Ya, iya. Ayo kita ibadah. Jangan aneh. Kali bapak-bapak pulang dari mari hatinya dikejar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya nggak romantis jadi romantis. Jadilah seperti daripada kisahnya Rasulullah SAW dengan daripada istrinya beliau, salah satunya daripada Sayyidah Khadijah, daripada banyak istrinya Rasulullah yang mana beliau kalah ceritanya dengan Romeo dan Juliet. Jadi kita ikutin rumah tangga kita sebagaimana rumah tangganya Rasulullah SAW. Kalau kita bisa mengikuti sebagaimana rumah tangga Rasulullah, insya Allah
kita akan Allah mudahkan daripada segala urusan rumah tangga kita, dijauhkan dari segala yang namanya cekcok, apalagi pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga Allah berikan rumah tangga tersebut rumah tangga yang baik, rumah tangga yang dalamnya itu penuh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini bapak-bapak dan ibu-ibu insyaallah menjadi keluarga yang baik, keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak muda yang laki-laki, yang perempuan pulang dari majlis insyaallah dapat jodohnya yang baik. Yang laki-laki dapat perempuan yang soleha, yang putih, yang hidungnya mancung. Yang perempuan dapat laki-laki yang baik juga. Wah, paling kenceng jomblo semua ini. Kalau yang paling kenceng jomblo udah ketahuan. Ya, dapat jodohnya yang baik, yang putih, yang hidungnya mancung, yang rambutnya gondrong. Ya Habib maksudnya. Rambutnya panjang, mancung, putih, ganteng. Amin aja dulu. Gitu, nggak apa-apa. Sahabat aja pulang dari sini dikabulin, nggak ada yang tahu gitu. Minta sama Allah amin aja lah, aminin. Yang penting jangan minta ya Allah pengen sama Habib. Ya tak dulu, Habib punya bini di sana. Kalau nggak punya bini mau orang sini. Ya kali itu ada yang gini-gini gedung mau nggak apa-apa. Masya Allah. Allahumma sholli Muhammad. Maka dari itu hadirin hadirat anak-anak muda, jangan pernah kita jauh. Jangan pernah kita jauh daripada majelis ilmunya Allah. Jangan pernah jauh dengan majelis ulama. Jangan pernah kita jauh daripada pewaris keilmuan Nabi Muhammad SAW. Maka saya pesan buat ibu-ibu, buat bapak-bapak khususnya nih, saya mau pesan. Dikatakan dengan para ulama, adibu auladakum ala salasin kithalin. Ajarkanlah anak-anak kalian daripada 3 perkara. Apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, ajarkanlah anak-anak kalian hubbun nabiyukum. Ajarkanlah anak-anak kalian untuk cinta kepada nabi-nabi kalian. Ajarkanlah anak-anak kalian untuk didik dari sekarang anak kalian untuk cinta kepada nabi-nabi kalian. Yang kedua, hubbu ahli baitihi. Ajarkanlah anak-anak kalian untuk cinta kepada ahli bait daripada ahli keluarganya Nabi Muhammad SAW. Ajarkanlah anak kalian untuk cinta untuk keluarga Nabi Muhammad. Yang terakhir, wa qiraatul Quran. Ajarkanlah anak-anak kalian untuk selalu membaca Al-Quran. Makanya kata Rasulullah SAW, Rasulullah ketika berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah bilang dengan para sahabat, wahai sahabat, akan aku tinggalkan 2 perkara kepada kalian. Aku tinggalkan 2 perkara kepada kalian, yang mana kalau engkau mengikuti ini 2 perkara tersebut, engkau akan selamat dan engkau tidak akan tersesat. Apa? Sahabat bilang, apa itu ya Rasulullah? Rasulullah bilang, Al-Quran wa ahli baiti. Ya ini Al-Quran dan cucu-cucuku, kata Rasulullah SAW. Siapa? Para habaib. Mereka-mereka orang yang mana Al-Quran dan cucu-cucunya Rasulullah, kalau engkau mengikuti dari keduanya, engkau akan selamat dan engkau tidak akan tersesat, kata Rasulullah SAW. Makanya kalau anak-anak ibu diajarkan daripada mengenal daripada nabi-nabi, untuk cinta kepada ahlul bait cucunya Rasulullah, untuk cinta untuk selalu membaca Al-Quran, insya Allah anak ibu bakal menjadi anak yang soleh dan solehah, yang mana dicintai oleh baginda Muhammad SAW, dan kelak besar akan menjadi orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan terutama dicintai oleh baginda Muhammad SAW. Kita jangan melihat daripada hidup kita di dunia, karena kenikmatan yang bakal kita dapat nanti bukan di dunia, tapi di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kenapa? Karena hakikatnya kita hidup di dunia ini hanya sesaat. Dunia sa'ah. Dunia itu cuma sesaat. Hidupnya kita kekal abadi di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenikmatan yang Allah beri di dunia, kekuasaan yang Allah berikan di dunia, itu sifatnya sementara. Ketika Allah udah panggil diri kita, semua yang kita punya di dunia itu ditinggalin. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan menemukan kematian. Siapapun, mau yang tua, mau yang muda, mau yang jelek, mau yang ganteng, siapapun ketika mati itu datang pasti dia bakal mati. Maka hidup kita ini di dunia hanya sementara. Makanya jangan pernah kita bangga dengan kekuasaan yang kita punya. Jangan pernah kita bangga dengan kedudukan yang kita punya. Jangan pernah bangga dengan tahta yang kita miliki. Jangan pernah bangga dengan harta yang kita miliki. Jangan pernah bangga dengan sesuatu kehebatan yang kita miliki. Karena sesungguhnya di dunia Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita miliki hanya titipan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita miliki di dunia Allah itu sifatnya hanya sementara, yang cuma kita bawa nanti di akhiratnya Allah hanya apa? Hanya amal.
hanya amal yang kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terlena dengan urusan jabatan, dengan urusan tahta, dengan urusan kekuasaan, dengan urusan harta, dengan urusan daripada segala gemerlap-gemerlap yang ada di dunia Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti Allah panggil ruh kita, bakal kita mau bertanya apa? Bakal kita mau jawab apa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah bertanya kepada diri kita, setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Ketika kita nanti ketemu dengan Allah, Allah bertanya sama kita, "Hai hamba, apa kerjaanmu selama engkau hidup di dunia Allah Subhanahu wa taala?" Ketika Allah bertanya seperti itu kepada diri kita, apa yang mau kita jawab? Ya Allah, saya di dunia, saya gila kekuasaan. Ya Allah, saya di dunia, saya gila dengan harta. Ya Allah, saya di dunia. Masa kita mau jawab kayak gitu? Yang ada nggak pakai banyak panjang lebar, pasti bakal kita jebloskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya kita ingin masuk dalam akhiratnya Allah, kita meninggal, kita wafat, Allah panggil nyawa kita, Allah panggil kita cuma pengen masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, apalagi bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya kita harus, daripada yang namanya kita hidup di dunia Allah, harus banyak-banyak istighfar, harus banyak dekatkan daripada hati kita kepada Allah, deketin diri kita kepada Allah. Orang yang selalu mendekatkan hatinya kepada Allah, orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa taala bakal mendekat dengan dirinya. Allah akan memudahkan segala urusannya. Jangan pernah takut. Kita hidup di dunia Allah untuk maha melihat, Allah maha mengetahui. Jangan pernah kita takut hidup di dunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa dekat dengan Allah, insya Allah Allah bakal nolongin kita. Jangan pernah takut. Makanya ulama bilang, jangan pernah bergantung dengan manusia. Bergantunglah engkau kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau sudah bergantung kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan daripada segala sesuatu yang kita inginkan di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di tempat, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan dengan urusan kita yang ada di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Berapa lama ini? Surat ini. Air putih lagi enggak ada yang berwarna apa nih? Di sebelah ini Ustaz Abdul Qahar baju berapa biasanya? Ikutin aja. Ikutin aja. Ustaz ngikutin mulu kerjanya. Sedikit terakhir. 7:12 dulu. Terakhir, mohon maaf, nanti setelah tutup mungkin Ana ngobrol dulu sebentar di sana dulu. Ana mau langsung pulang lagi ke Depok karena Ana harus mengejar waktu, karena pagi Ana harus ada acara. Pagi di Depok itu Ana ada acara, harus mengejar sampai ke sana harus pagi, sampai siang istirahat, malamnya Ana acara lagi dari daerah Jakarta. Dan datangnya Ana ke sini pun kemarin itu Ana setelah acara, ini Ana belum pulang ke rumah. Belum pulang ke rumah, Bu. Belum melihat istri belum. Makanya kesian istri saya nggak ngeliat muka saya. Jadi mau berangkat saya kemarin, saya malamnya itu ada ceramah. Setelah ceramah, saya turun panggung langsung naik mobil berangkat ke sini. Jadi nggak pakai pamit lagi sama istri. Lewat WhatsApp, lewat telepon, doain suamimu biar pulang dapat berkat banyak, bawa beras sama kambing. Gitu. Bercanda saja, jangan dipikirin. Ya kalau ada pikirin. Masya Allah. Jadi doain Bu biar sehat walafiat. Biar terus saya bisa menyampaikan daripada kalian Nabi Muhammad SAW. Terakhir pesan saya buat para hadirin jamaah, khususnya anak muda, khususnya anak santri, jadilah kalian santri-santri yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, santri-santri yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadilah kalian santri-santri yang mana mengikuti daripada perintah-perintahnya Allah, yang mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalian seorang santri yang mana menjadilah kalian ketika yang hak kalian sampaikan hak, yang batil kalian sampaikan batil, walaupun kalian harus yang namanya dihina, dicimaki, apapun itu halangannya di tangannya. Jadi kalian seorang santri yang taat untuk terus mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadilah kalian seorang santri yang mana santri yang mendapatkan daripada ridhonya Allah, yang mendapatkan daripada ridhonya Rasulullah SAW. Terakhir, jangan pernah jauh daripada ulama, jangan pernah jauh daripada kiai, jangan pernah jauh daripada guru-guru, ustaz-ustaz. Makanya ada di sana,
Ana punya murid, ana selalu didik mereka orang, mengajarkan mereka orang adab terlebih utama. Makanya ana menyampaikan kepada murid ana, al-adab qablal ilim, al-adab fahuwal ilim. Adab itu sebelumnya ilmu, adab itu di atasnya ilmu. Jadi terutama kita harus memiliki daripada adab dan akhlak terhadap guru kita. Ilmu yang kita bisa dapatkan kepada diri kita itu tergantung daripada adab akhlak kita terhadap guru. Kalau kita nggak punya adab akhlak sama guru, maka kita mau sampai kapanpun kita belajar, kita nggak bakal dapatkan ilmu yang manfaat. Makanya selalu ngajarkan murid-murid anak bilang jangan dulu makan sebelum anak makan. Makanya murid-murid anak yang di sana itu kalau anak Habib nggak makan, mereka nggak makan. Habib nggak makan sampai malam, mereka nggak makan sampai malam. Karena Habib mengajarkan seperti itu. Itulah hakikat adab dan akhlak. Kayak begitu para sahabat kayak begitu, ngikutin Rasulullah SAW. Rasulullah belum mulai duluan, para sahabat nggak bakal berani mulai duluan. Anak selalu mengajarkan seperti itu. Sehingga kenapa? Sehingga mereka bisa mendapatkan kefutuhan, mendapatkan keberkahan daripada seorang guru. Makanya wasiatnya pada saat itu kayak begitu. Kalau mau lagi ada guru tanya guru belum makan, jangan makan dulu, tungguin guru makan dulu. Misalnya guru lagi ada panggilan di luar, misalnya ada santri nungguin di pondok. Kalau misalnya ustaz atau gurunya ada ceramah di luar kota 2 hari, jangan makan dari 2 hari dah. Tunggu ustaz dia pulang. Enggak gitu juga, tapi kalau ustaznya ada di tempat bareng, makan harus bareng sama guru, jangan mendahului daripada seorang guru. Yang pertama. Yang kedua, ketika seorang ulama datang, ustaznya datang, gurunya datang, bangun, duduk, jangan duduk, bangun, diri, hormatin guru, cium tangan sama guru. Guru udah duduk, baru kita duduk. Jangan guru jalan, dia duduk ngeliatin duduk. Ada bukan adab daripada dari adabnya yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini Rasulullah mengajarkan seperti itu. Para salafun saleh mengajarkan seperti itu. Ketika ada orang alim, ketika ada orang para pewaris Nabi Muhammad lagi lewat, lagi jalan, bangun, diri, hormati. Karena mereka adalah penyambung daripada kalam Nabi Muhammad SAW. Karena mereka orang-orang yang selalu dekat kepada Allah dan Allah dekat kepadanya. Yang mana mereka orang yang selalu rindu kepada Allah dan Allah rindu kepada dirinya. Mudah-mudahan ini santri-santri yang ada di sini, ini perempuan-perempuan, remaja-remaja, semua laki-laki menjadi santri yang istiqomah, yang taat sama Allah, yang taat sama Rasulullah, yang semangat untuk duduk di majelis ilmu, semangat untuk belajar, semangat untuk mencari daripada ridhonya Allah, daripada mencari agamanya Allah, mencari daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan segenap para ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, Allah Subhanahu Wa Taala lancarkan segala urusannya, Allah kabulkan segala hajatnya. Allah yang pulang dari ini tempat yang hajatnya mungkin belum dikabulin, pulang dari ini majelis insyaallah mudah-mudahan dikabulin insyaallah. Yang atau keluarganya yang keadaan kurang sehat ataupun pada malam ini kurang sehat juga, biar pulang dari majelis penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pengen punya pengen punya kerjaan atau kerjaan yang lagi dikasih ujian sama Allah, biar semua dikasih lancar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga doain Pak Kades kita biar naik pangkat lagi. Mau naik pangkat lagi Pak Kades, naik pangkat lagi. Doain biar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam lindungan daripada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga langkah-langkahnya selalu dipantau, dilihat dan diberikan kenikmatan, keberkahan daripada baginda Maulana Muhammad SAW. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahlina al-husna bi rahmatihim wa amilna fi tariqatihim wal mu'afati min al-fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahlina al-husna bi rahmatihim wa amilna fi tariqatihim wal mu'afati min al-fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhanahu wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kesalahan hanya milik Al-Faqir, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada perkataan Habib yang benar, itu pun juga datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Habib hanya manusia biasa, banyak khilaf, banyak salah. Jadi mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.